Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kita berteman sama orang yang suka sabung ayam, kita berteman saja sama tukang togel, dianggap pejudi. Kita berteman dengan orang yang suka maling, kita ndak maling, tapi teman kita maling, ujung-ujungnya kita dibilang maling juga. Datanglah ke keramat-keramat, datanglah ke kubur-kubur, minta apa? Ngarap berkah, wassalam, tidak ada berkah di kuburan. Kalau ada masalah, cari orang pintar, sehingga bertanyalah orang bla 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 bla. Padahal sebetulnya dia sendiri ndak paham, dia cuma mengada-ada yang akhirnya dipercayai oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Laskar Tujuh Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Islam itu simpel. Islam itu sama dengan payung untuk memayungi kehidupan kita. Payung Islam itu dari Allah. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Berarti agamanya Allah itu agama Islam. Karena Islam itu agamanya Allah, kita bisa memohon apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sifatnya manusia itu kan selalu apa? Selalu mohon perlindungan, selalu mohon pertolongan. Tetapi kalau tidak punya payung, tidak kenal Islam, pasti mereka pada ngambang, minta ke A, minta ke B, minta ke C. Padahal yang berhak mengabulkan doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah kabulkan doa kita. Makanya kenapa Islam itu mengajarkan kepada kita begitu detail masalah ibadahnya, masalah larangannya. Ibadah itu adalah suatu aturan yang Allah sendiri yang buat. Makanya di dalam Islam itu ketika kita beribadah itu ada 5 waktu, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Bagi orang yang belum beriman memang berat. Kalau orang belum beriman berat sekali. Tetapi bagi orang yang sudah beriman, sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu benteng dalam menyikapi kehidupan ini. Kenapa kita disuruh ibadah sehari semalam itu sampai 5 kali? Karena Allah sayang kepada manusia sebetulnya. Ketika kita berbuat maksiat sebelum subuh, ketika sholat subuh, kita dikasih kesempatan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara subuh dan zuhur kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai sholat zuhur kita dikasih kesempatan istighfar. Antara zuhur dan asar, Allah kasih kesempatan kita lagi istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara asar dan maghrib, begitu sholat maghrib kita istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari maghrib ke isya demikian juga. Makanya setelah kita salam, kita diwajibkan istighfar. Istighfar itu apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, agama Islam, ada yang mengatakan agama Islam itu menyembah batu, menyembah Ka'bah. Oh, salah besar. Umat Islam itu tidak pernah menyembah sesuatu selain Allah. Ketika kita datang ke Ka'bah, kita akan tahu. Nah, kalau kita di tanah air, kiblat kita itu menghadap ke Ka'bah. Betul. Kenapa Ka'bah itu kita hadap? Karena disitulah Soko Guru. Rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia itu Ka'bah. Jadi, terkadang orang beranggapan bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah. Salah besar. Padahal bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu Soko Guru, rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia, yaitu Ka'bah. Sebagaimana Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran, di surat Ali Imran ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
inna awala baitin wadiya linnasi lalladhi bibakah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dan Allah katakan bagi seluruh alam. Alamnya siapa? Alam jin dan manusia. Ketika sholat, semuanya menghadap kepada Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Karena yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam pergaulan keseharian juga memang Islam itu memang selektif. Kita misalnya dari jahil, sekarang udah Islam, udah Muslim sekarang. Kita berteman dengan orang jahil. Ujung-ujungnya jahil juga kita. Karena Allah jelaskan di Al-Quran, di suratnya, surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi ketika udah muslim ya, cari teman yang orang yang benar, jangan cari yang enggak benar. Masalahnya kalau kita berteman sembarangan, wassalam, kita berteman saja sama tukang togel, dianggap pejudi. Kita berteman sama orang yang suka sabung ayam, dianggap apa kita nih? Kita berteman dengan orang yang suka maling, kita ndak maling, tapi teman kita maling, ujung-ujungnya kita dibilang maling juga. Makanya kita berteman itu harus dengan orang yang benar. Hadirin hadirin rahimakumullah. Islam itu tidak ada toleransi beragama. Ndak ada. Islam itu menghormati, ya. Tapi toleransi beragama tidak ada. Setelah kita Islam, apakah kita seenaknya masuk ke rumah ibadah agama lain ikut sembahyang? Tidak. Nah, itu pekerjaan yang sia-sia bagi orang yang jahil sebetulnya, yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Islam itu jelas ada garisannya, ada garisnya, ada batasannya. Makanya Allah jelaskan kepada kita di suratnya, surat Al-Kafirun, bahwa Islam itu tidak ada toleransinya. Di surat Al-Kafirun, surat yang ke 109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kafir itu siapa? Kafir itu bukan orang tidak beragama, bukan. Orang yang tidak mau menyembah Allah, ingkar kepada Allah, itu namanya kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abattum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak akan bisa menyembah apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirin rahimakumullah. Mengikuti segala tradisi juga. Tradisi itu banyak yang menyimpang dari akidah. Kenapa Islam itu begitu kita udah muslim, kita itu seakan-akan membatasi diri dari tradisi-tradisi yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tradisi itu kebanyakan buatan manusia. Udah turun-menurun, dianggap itu adalah budaya. Padahal tidak. Di Islam bukan menurut budaya. Islam itu menurut wahyu. Contoh yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, yang namanya campale, bahasa Pontianak apa? Posa ya. Nah, itu tradisi yang turun-menurun, di dalamnya mengandung kemusyrikan sebetulnya. Tapi banyak orang tidak sadar. Begitu juga saya sebelum paham Islam, ikut-ikut juga. Tapi setelah saya paham Islam, ternyata tradisi yang seperti itu membuat kita jauh daripada ketauhidan sebetulnya. Karena kita lebih takut sesuatu yang kita makan. Kan cempale itu lebih
identik dengan makanan yang orang serahkan kepada kita. Kalau tidak sempat makan, cempalik takut kamponan, mendingan dimakan aja. Nah, itu hal-hal yang banyak kita jumpai di tengah masyarakat. Nah, itu hebatnya Islam. Diatur sedemikian rupa. Makanya kita diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala memahami apa? Memahami suratul Fatihah. Kan diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Kalau hidup kita tertuntun dengan Al-Fatihah, aman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu? Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang itu ya Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Nah, kenapa Islam itu tidak boleh menyembah selain Allah? Allah yang disembah itu satu, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang keduanya, Allah itu pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Ini yang selalu kita lapaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu setiap saat kita ucapkan. Ternyata banyak yang diabaikan. Ini Al-Fatihah. Kita katakan hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, bagi orang yang belum paham Islam, banyak yang tempat minta pertolongan mereka. Contoh, datanglah ke keramat-keramat, datanglah ke kubur-kubur. Minta apa? Ngarap berkah, wassalam. Tidak ada berkah di kuburan. Berkah yang sebetulnya adalah Al-Quran. Selama ini kan seperti itu. Nah, kalau ada masalah, cari orang pintar. Sehingga bertanya Allah orang bla 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 bla. Padahal sebetulnya dia sendiri tidak paham. Dia cuma mengada-ada yang akhirnya dipercayai oleh banyak orang. Padahal tidak. Nah, hadirin rahimakumullah, agama Islam itu agama yang simpel. Masalah ibadahnya saja simpel. Di mana saja boleh. Yang tidak boleh cuma di WC doang. Di mana saja boleh. Sholat di mana? Mau di lapangan, mau di hutan, silakan. Di rumah boleh. Misalnya kita datang ke satu tempat, tidak ada masjid. Kita mohon izin dulu kepada tuan rumahnya. Kita mau sholat dulu. Dimanapun bisa kita beribadah. Nah, hadirin rahimakumullah. Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran di suratul Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua sholat. Jadi sholat itu yang Allah perintahkan kepada kita, Allah kasih tahu, peliharalah. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu dipelihara. Dan sholat wusta. Apa sholat wusta itu? Sholat wusta itu sholat asar. Kenapa dengan sholat asar? Sholat asar itu banyak orang yang lalai. Kenapa? Sibuk? Kenapa? Ngantuk? Kalau orang punya usaha di toko, banyak pelanggan datang waktu asar memang. Itu cobaan. Nah, jadi sholat itu dipelihara. Seperti kita memelihara badan kita. Coba badan kita aja kita pelihara. Refleks, tidak ada yang ngajarin sebetulnya. Kita punya rambut kalau udah panjang, kita cukur. Kita punya kuku udah panjang, kita potong, kita rawat. Kita punya badan, mandi, pasti kita gosok badan. Itu semuanya terjadi alamiah. Cuma jarang orang belajar dengan kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Allah katakan, Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah semua sholat. Ternyata kita memelihara sholat itu sama dengan kita memelihara badan kita. Coba kita misalnya mandi pagi, malam tidak mandi, sampai seminggu tidak mandi, begitu ada orang mau dekat kita sendiri minder. Kenapa? Pasti bau. Nah, karena badan sendiri kita tidak rawat. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu dijaga, dipelihara. Kalau sholat kita sudah terpelihara, maka semuanya akan tenang. Hadirin rahimakumullah. Jadi saking pentingnya sholat, Allah jelaskan di Al-Quran di ayat yang ke-239-nya. Fa in khiftum farinjalan aw ru'bana
Fa ija amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Boleh sholat sambil jalan kaki? Boleh sholat sambil berkendaraan? Boleh. Kenapa? Saking pentingnya sholat itu. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah. Sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Ada yang namanya sholat rutsoh. Rutsoh itu apa? Keringanan sholat. Kapan itu? Kapan saja. 5 waktu itu berlaku. Misalnya sholat zuhur, boleh. Asar, maghrib, isya, subuh. Rutsoh. Kenapa? Sholat rutsoh itu Allah adakan supaya kita tidak ketinggalan waktu sholat. Misalnya kita tahu waktu sholatnya jam sekian, kita lagi di hutan, tidak ada air, kita langsung tayamum aja, sholat aja di situ. Begitu pulang ke rumah masih ada waktu, kita sempurnakan lagi. Tadi sholat rutsoh di hutan, datang ke rumah, kita masih datang ke masjid, kita sempurnakan lagi. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Sholat maghrib itu pendek, maka kita laksanakan sholat ketika waktu sholat maghrib. Itu sholat rutsoh, keringanan sholat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena begitu kita sampai ke tempat tujuan, ternyata orang udah azan isya. Demikian juga kita lakukan sholat rutsoh waktu isya. Begitu nyampe tujuan, waktunya masih ada, maka kita sempurnakan lagi. Hadirin hadirin rahimakumullah. Nah, dalam sholat juga ada yang namanya jama'. Jama' itu mencampurkan antara sholat satu dengan sholat yang lain. Sholat maghrib dengan sholat isya. Itu jama'. Contoh maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Jama' namanya. Ada yang namanya qashar, memendekkan sholat. Itu terjadi dengan 2 sholat. Sholat zuhur dengan sholat asar. Memendekkan sholat itu artinya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kita laksanakan dalam satu waktu. Itu namanya qashar. Hadirin hadirin rahimakumullah. Jadi di Islam itu tidak ada yang menyulitkan kita. Tidak ada. Semua Allah perintahkan kepada kita. Semua Allah berikan kepada kita untuk memudahkan kegiatan kita. Allah tidak pernah menyulitkan kita, tidak. Terkadang kita saja yang suka menyulitkan diri, hubungan diri kita dengan Allah. Contoh seperti apa? Udah tahu waktu sholat, masih sibuk aja kan? Kayak mau nggak dengar. Ada. Kalau udah demikian, maka segala urusannya pasti belepotan. Segala urusannya pasti kacau. Kenapa? Allah dia lupakan. Karena Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran, supaya kita jangan melupakan Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat kita lupa dengan diri sendiri. Kan banyak orang yang lupa sama diri sendiri. Banyak. Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran. Kita lihat suratnya. Surat Al-Hasr, surat 59, ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Udah tahu punya anak istri, begitu jalan kemana entah, ketemu sama perempuan yang tidak dikenal, ngakunya Pak Duda. Lupa kalau dia udah punya anak dan istri. Banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena dia lupa dengan Allah, maka Allah membuat dia lupa akan diri sendiri. Kalau orang udah lupa dengan Allah, orang itu akan lupa kalau besok kita itu mati. Kan banyak orang lupa kalau besok kita mati. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati, tapi kita yakin kita akan mati. Kalau kita lupa dengan Allah, wassalam. Makanya banyak orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena lupa dengan Allah. Ada orang Islam bertamu kepada non-muslim, lagi ada pesta, sedang minum, mati dalam keadaan minum minuman keras, wassalam, itu fasik namanya, lupa kalau dianya adalah seorang muslim. Pemirsa, sahabat Laskar 7 Langit rahimakumullah, teruslah belajar. Supaya apa? Supaya kita paham. Teruslah kita belajar ilmu agama sampai kita betul-betul memahami Islam itu seperti apa.
dan teruslah kita mempelajari Islam sehingga kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Jika teman-teman Laskar Tujuh Langit ada pertanyaan, maka tanyakanlah di kolom komentar di bawah ini. Demikian, Hairul Kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.